Yo, hello guys, kembali lagi bersama admin Kirito di sini di channel S-Toku. Nah, kali ini kita akan lanjut bahas lagi tentang Avatar Sentai Dawn Brothers episode 9. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke videonya. Nah, di episode 9 kali ini banyak sekali main highlight yang terjadi di episode 9 ini. Terutama yang pertama itu ada Momoitaro dan yang kedua Sonoi. Nah, di Momoitaro, Mimin akan bahas dulu ya dari Momoitaro-nya. Nah, di cerita kali ini, di episode 9 kali ini, Momoitaro itu terlihat sangat lemes. Dia terlihat sangat loyo, lesu, gak ada tenaga gitu lah. Sampai-sampai tuh teman-temannya pada bingung kan. Loh, dia ini kenapa? Biasanya kan dia yang paling jago, dia yang paling hebat. Kok tiba-tiba dia loyo, gak berdaya. Bahkan sampai yang sambut aja itu yang digendong dia kan itu sampai loyo semua. Terus biasanya cewek-cewek cantik yang bawa dia itu sekarang malah nenek-nenek. Terus yang bawa dia pun, yang gendong dia pun loyo semua. Wah, ini kenapa, ini ada apa? Nah, ternyata setelah diselidiki sama Shinichi dan Haruka dan bertanya juga kepada si bapak ini yang pernah nolongin si Momoitaro, bahwa si Momoitaro itu ya dia kehilangan kekuatan. Ibaratnya kekuatannya habis karena dia memakai banyak kekuatannya belakangan hari ini. Jadi katanya setiap tahun itu pasti Momoitaro dia lemes dan tak berdaya lah. Seperti itulah. Nah, mungkin kalau kalian yang lebih paham dan mengerti kenapa bisa si Momoitaro kayak gini, mungkin kalian bisa tambahkan komentar di bawah, oke? Terus gimana caranya balikin si Momoitaro jadi berkekuatan lagi, jadi kembali lagi kekuatannya? Caranya yaitu dengan membuat 300 kibidango dan menyuruh si Momoitaro ini makan. FYI, kibidango itu disebut juga sebagai millet dumpling, merupakan jajanan khas Jepang yang kerap kali dijadikan sebagai oleh-oleh. Cemilan ini terbuat dari tepung beras maupun tepung kentang dan millet. Umumnya berbentuk bulat dan memiliki rasa yang manis. Nah, jadi si Momoitaro ini harus memakan 300 kibidango supaya kekuatannya kembali lagi. Si Haruka dan Shinichi tuh bingung. Lah, gimana nih? Susah untuk bikinnya, nggak sempat. Baru kan jumlahnya banyak banget tuh, sampai 300 kan? Nah, ternyata si Kaito ini atau si Master ini udah punya bahannya, udah punya bahan dasar. Jadi tinggal mereka gulung doang. Setelah itu selesai, udah kelar. Udah tuh kan, mereka udah buat, udah gulung dengan pakai tepung kentang katanya. Habis itu disuapin ke mulutnya Momoitaro satu persatu sampai 300, bahkan ada penghitungnya tuh. Penghitung kibidangonya ada. Nah, sebelum kita lanjut membahas si Momoitaro, kita masuk dulu ke Sonoi. Nah, di sisi Sonoi ada yang aneh juga. Kalau dilihat dari episodenya, itu Sonoi lagi terdiam, kaku, dan tangannya tuh seperti melihat vision atau melihat sesuatu lah. Sampai-sampai teman-temannya itu bingung, wah ini Sonoi kenapa nih? Apa yang terjadi sama dia? Dia kayak diam, mempatung, nggak ngapa-ngapain, ngelihat menghadap ke depan doang. Nah, nanti itu kita bahas di akhir video ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke dari si monster mingguannya, yaitu Hitotsuki. Nah, di sini ada yang menarik juga nih, karena Hitotsuki kali ini itu tidak mempunyai tubuh, alias arwah. Hitotsuki kali ini tuh berbentuk anak kecil, arwah anak kecil, ya bisa dibilang arwah penasaran sih, karena dia gentayangan gitu guys. Terus dia ingin bermain darumasan. Nah, darumasan for information juga, itu semacam, ya kalau di Indonesia itu semacam permainan benteng gitu loh. Kalau kalian pernah mainin di zaman masa kecil, itu permainan benteng yang jaga gitu loh. Jadi dia tuh datang ke tengah-tengah pemukiman, terus ngajak tuh semua orang-orang yang lewat di situ. Nah, aneh kan? Bagi orang yang gagal atau kalah dalam permainannya itu langsung hilang, langsung lenyap pokoknya. Jadi monster kali ini tuh memiliki yakubo, yaitu tadi memaksa orang untuk bermain gitu. Jadi dia nggak peduli orang itu mau nggak main, tetap dia kayak paksa gitu untuk main. Di satu sisi ada seorang kakek yang dirawat di rumah sakit. Namanya itu adalah Isawa Taichi. Nah, terus dia kayak ngigau. Dia ngigau mimpi gitulah. Nah, pas dilihat, oh ternyata si anak kecil ini, arwah anak kecil ini, yaitu si kakek tadi. Jadi di masa lalunya itu, si anak kecil ini atau si kakek ini, itu awalnya tuh bermain bareng sama temen-temennya. Cuman lama-kelamaan temannya udah nggak mau main lagi sama dia. Malah kayak dibully gitu loh. Sampai si anak ini sedih gitu, kok kalian udah nggak mau main sama gua. Jadi ternyata permasalahannya di sini, kalau yang Mimin lihat ya, si anak kecil ini
atau si kakek ini nyawanya itu kayak gimana ya? Apa sih bahasanya itu, mungkin kayak semacam dia, kalau mau dibilang ini, kalau menurut Miming ya, correct me if I'm wrong, itu semacam dia nyawanya tuh lepas, kayak tubuhnya tuh di rumah sakit tapi nyawanya tuh keluar gitu. Nah, jadi si kakek ini tuh ya bisa dibilang dia sakit, terbaring, dan nyawanya tuh terlepas dari tubuhnya, keluar, tapi bukan dalam bentuk nyawa, bukan dalam bentuk kakek-kakek, tapi malah dalam bentuk waktu dia masa kecil gitu. Nah, setelah itu karena si Hitotsuki ini mengacau di tengah kota, muncullah tuh para Don Brothers. Namun ya seperti kalian tahu, si Momo ini lagi dalam kondisi loyo, lemas, letih, lesu, kayak nggak ada nyawa gitu. Hitotsuki-nya di sini itu referensinya dari Go Buster ya, dari monsternya Go Buster. Di sini Mimin akan lanjutkan gimana caranya atau gimana solusinya si Momotaro ini dapat balik. Nah, jadi caranya itu tadi Mimin udah mention di awal kalau dia harus memakan 300 kibidango. Namun setelah dia memakan 300 kibidango dan bertarung lagi, ternyata dia masih loyo, ternyata dia masih tidak berdaya lah gitu, masih kurang lah. Nah, ini kenapa? Padahal kan udah makan 300 kibidango. Kok bisa? Si Haruka sama si Shinichi bertanya tuh sama si bapak-bapak ini. Dan bapak ini coba tuh kibidango buatan mereka. Ternyata kibidangonya itu masih ada yang kurang. Walaupun cara mereka membalut pakai tepung kentang itu udah bagus pakai tangan, tapi ternyata masih ada yang kurang, yaitu memakai palu dan guci. Kalau kalian pernah lihat cara pembuatan kibidango, kalian pasti udah tahu gimana caranya. Jadi terpaksa si Shinichi dan si Haruka membuat ulang adonan kibidango. Sampai mereka tuh kerjasama bareng. Itu lucu sih di situ. Terus di sini kita juga lihat bahwa si Momotaro ini kabur gitu. Padahal sebenarnya harusnya dia istirahat aja di kafenya Master. Dia kabur mau antar paket katanya. Nah, terus di sini si Hitotsuki-nya datang, ajak main tuh semua para warga. Tapi di situ untungnya ada si Momotaro, jadi sempat tuh nyelamatin si warga-warga yang ada di sekitar situ. Walaupun dia lagi loyo, lagi lesu, lagi lemes. Nah, di tengah perjalanan ketemulah tuh sama si anggota-anggota Don Brothers, terutama si Shinichi dan si Haruka. Itu si Master atau si Kaito bawa si kibidangonya. Udah jadi tuh 300 kibidango. Udah dimakan kan, disuapin. Cuman di sini nggak ada yang bisa nolongin, nggak ada yang bisa ngehalangin si Hitotsuki ini karena si Shinichi pun menghilang gara-gara dia bergerak pas si Hitotsuki-nya ngehitung. Jadi tinggal Haruka, Momotaro, dan si Kaito. Nah, jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain sementara Haruka lagi suapin si Momotaro ini untuk makan kibidango sampai 300. Tapi ternyata di sini si Master beraksi. Ini yang ditunggu para fans-fans nih. Melihat si Master atau si Kaito dari Zenkaiger itu beraksi lagi. Cuma di sini formnya itu putih hitam ya. Wah, ini epic sih di sini. Cuman agak gimana ya, setelah si Zenkaiger ini atau si Kaito ini nyerang, atau si Master ini nyerang, itu serangannya tuh useless semua, kayak nggak kena, nggak berefek. Nah, penyebabnya ternyata karena si Hitotsuki-nya itu tidak memiliki tubuh, alias dia arwah. Makanya serangan fisik itu nggak akan mempan sama dia. Nah, sementara si Kaito ngehalangin si Hitotsuki, Momotaro akhirnya selesai tuh makan 300 kibidango dan bangkit lagi. Cuman si Kaito bilang, loh kok kayak gini? Nah, awalnya juga mikir, ada apa? Kok dia lihat kayak penghitung kibidangonya gitu, ada apa yang aneh gitu. Ternyata kibidangonya itu kurang satu guys. Jadi ya si Momotaro-nya lemes lagi, loyo lagi, hampir jatuh tuh. Dia Momotaro hampir hilang, lenyap gara-gara bergerak pas saat Hitotsuki lagi ngehitung tuh main darumasan. Cuman untungnya ditolong sama si Haruka. Nah, karena si Haruka nolongin, jadi itu yang lengkapin si kibidango yang hilang satu. Nah, itu Mimin pikir aneh juga ya, kok bisa. Nah, mungkin kalau kalian yang ngerti kok bisa kenapa menggantikan satu kibidango, coba kalian komentar di bawah. Cuman kalau Mimin pikir ya, itu mungkin karena kebaikannya Sakura atas pertolongannya untuk menolong si Momotaro, makanya bisa menggantikan satu kibidango yang kurang. Nah, udah tuh, setelah itu si Momotaro ini berubah pakai Robotaro. Nah, ini bisa dibilang power up ya, mungkin seperti foam. Nggak, mungkin kalau kalian lebih paham bisa komentar di bawah juga ya. Jadi kalau untuk komentar tentang foamnya tuh ya bagus, keren, dan ya powernya tuh cukup bagus ya guys. Kalau dilihat kayak Hyper Kabuto gitu, bisa gerak cepet kan.
Bahkan power up-nya ini atau formnya ini tuh bisa ngebunuh atau bisa ngetebas si Hitotsuki-nya ini. Setelah Hitotsuki-nya kalah, arwahnya ini berterima kasih kepada si Momotaro. Nah, si arwahnya ini balik ke tubuh si kakek itu. Jadi udah tenang si kakeknya, udah senyum tuh kan akhir adegannya itu. Nah, di akhir scene, kita melihat ada sekumpulan bapak-bapak yang lagi tamasya gitu menaiki bus. Nah, ini nyambung dengan apa yang terjadi pada Sonoi. Ternyata yang Sonoi lihat dalam penglihatannya itu adalah Shuto. Nah, Mimin juga di sini bingung Shuto ini bentuk apa ya? Ini semacam monster kah atau apakah? Kalau yang Mimin lihat itu ya mungkin semacam monster yang berlendir ya. Yang Mimin lihat ya, terus matanya biru. Mungkin kayak cheetah kali ya, soalnya bisa gerak cepat juga. Nah, ini juga yang menyebabkan kecelakaan bus. Jadi om-om yang di dalam bus tadi yang lagi tamasya itu hilang semua, lenyap semua penumpangnya. Dan bisnya tuh kosong, malah nabrak gitu kan. Si Sono itu sampai takut banget, kayak kelihatan takut banget. Wah, ini Mimin pikir apakah ini bakal jadi musuh baru atau arc yang baru untuk Don Brothers ya? Karena si Sono ini sampai ketakutan banget gitu kan, keringat dingin dia tuh pas ngelihat penglihatan bahwa si Shuto ini bakal datang katanya. Di next episode 10, itu kita diperlihatkan bahwa si Haruka mendapat kembali penghargaan sebagai pelukis manga. Jadi dia udah nggak dijuluki sebagai penciplak lagi. Istilahnya dia udah dapet lah apa yang dia inginkan selama ini. Namun gara-gara dia mendapat penghargaan itu, dia kayak udah nggak mau jadi Don Brothers. Kalau yang Mimin lihat ya, dia kayak udah mau berhenti gitu jadi kesatria Don Brothers. Nah, di sini diperlihatkan juga ada case baru yang akan menggantikan si Haruka. Nah, apakah ini akan berlaku selamanya? Sampai-sampai si Momotaro pun baik terhadap si Oni Sister ini, Oni Sister yang baru. Nah, si Haruka ngeliatnya cemburu karena selama si Haruka jadi Don Brothers, jadi Oni Sister, itu dibully mulu sama si Momotaro. Terus di sini kita juga diperlihatkan bahwa masing-masing dari anggota Don Brothers bakal dapat power up atau dapat form baru. Gak tahu ini form baru atau power up ya. Jadi mungkin kalau kalian lebih ngerti, bisa kalian komentar di bawah juga ya. Nah, ini katanya bentuknya ini, bentuk formnya ini atau bentuk power up-nya ini itu akan dijadikan untuk formasi menjadi Oni Taijin atau sword-nya ya. Oke guys, itu saja pembahasan Don Brothers episode 9 kali ini. Nah, gimana? Semakin seru ya kalau menurut Mimin ceritanya. Banyak keseruan setiap cerita, apalagi main highlight-nya itu di sini seru banget. Dimana Momotaro yang tiba-tiba lemes, terus si Sonoi dapat penglihatan. Nah, itu cukup apa ya? Cukup bikin kita penonton tuh penasaran, wah gimana nih, gimana kok begini. Nah, apalagi nih si Shuto katanya bakal datang. Nah, siapa nih? Apakah dia musuh baru? Apakah dia temennya anggota Paranoto? Atau mungkin musuh bubuyutannya Paranoto? Atau mungkin bisa jadi bosnya Paranoto? Atau gimana nih? Ayo kita diskusi bareng di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kalian yang semua sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik tombol like di bawah. Dukung channel ini, subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Share juga ke teman-teman kalian yang juga nonton Don Brothers. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Saya admin Kirito di sini undur pamit. Akhir kata, ciao, bye bye.